mengenai Bang Surya Paloh, kalau saya sih nggak heran. Memang Enggak beliau ya, ini memang konsisten ya. beliau ini orang yang satu sebetulnya sangat mengacu kepada data. Iya ya, Jadi rasional. kalau sangat rasional, jadi datanya kalau sudah muncul dari instrumen-instrumen yang kita sebut tadi, dari survei, dari quick count, dari exit poll, itu instrumen-instrumen yang sudah beliau pegang betul, karena memang sebenarnya, tapi ini nggak mengherankan. Jadi beliau tahu apa itu quick count Quick count. secara Ya. konsep, secara ilmiah, Ya. lalu quick count dilaksanakan di Metro TV pada waktu itu, Pertama Pilpres, kali ya. pertama kali, dan hasilnya akurat. Akurat gitu. ya. Jadi ya beliau seorang saksi mata dan Oh. mengakui bahwa memang quick count itu kegiatan ilmiah. Kalau dilakukan dengan benar, maka dia bisa mendapatkan hasil yang akurat. Hai 03, kalau misalnya Anda mau melakukan gugatan Ya. dan mengejar target 2 putaran, pada hari ini, begitu gugatan Anda diterima, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 01. Anda tetap nggak masuk, Bos. Yang Anda ramalkan, itu kita sengaja bikin video sendiri. Iya. Dan ternyata udah benar. Dan sudah diresmikan tadi malam oleh KPU. Luar biasa Anda. Satu putaran. Terima kasih Bang videonya, Bang. Terima kasih ya, dong. itu membantu untuk mengkompilasi perjalanan kita dalam pemilu presiden 2024. Ya. Menjadi catatan sejarah, tetapi menurut saya juga justru menjadi sangat penting untuk menunjukkan bagaimana pemilu 2024 ini sesungguhnya ya pemilu biasa gitu loh. Ya. Bukan pemilu yang katanya penuh dengan kecurangan dan desain-desain kecurangan, bukan gitu loh. Ini semata-mata adalah opini publik, pandangan masyarakat, lalu kemudian ada sains dan tools yang namanya survei, ada analisa yang namanya ilmu perilaku pemilih, dan kalau itu dilihat, ditelateni, dibaca, diikuti dengan baik, ya Anda akan sampai tujuan. Sebaliknya kalau Anda menentang itu, maka Anda akan kalah gitu. Jadi kekalahan ini sebetulnya ya karena melawan kehendak rakyat, bukan melawan kehendak kekuasaan, tapi melawan kehendak rakyat, sekaligus kemenangan itu adalah karena memang sesuai dengan keinginan rakyat. Betul. Jadi menurut saya sih mudah-mudahan ini jadi cermin bagi siapapun yang akan maju dalam pertarungan pemilihan langsung ya, baik di pilkada maupun di pemilihan presiden yang akan datang ya. Kalau masih belum jelas juga bisa kontak Bang Panangin atau kontak saya langsung. Udah jadi kayak mendapatkan penjelasan lebih detail. Iya. Terus menarik juga tentang respon dari Surya Paloh ya. Memberi selamat kepada Pak Prabowo yang apa menurut Anda simbol itu? Pertama mungkin justru kita lihat responnya Pak Prabowo ya sebagai yang ditetapkan pemenang oleh KPU. Jadi Pak Prabowo pidatonya nggak terlalu panjang, tapi poinnya saya kira sangat-sangat mendasar bahwa beliau bertekad untuk menjadi presiden bagi semua, bukan cuma yang milih 02 tapi juga 01 dan 03. Betul-betul seorang negarawan, betul-betul ya pemimpin republik. Dan yang kedua ya tekad dari beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk menangani kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan saya melihat ini suatu komitmen yang betul-betul serius dari Pak Prabowo, dan mudah-mudahan awalan dari Indonesia yang memang lebih baik dan akan semakin baik di masa depan. Nah, mengenai Bang Surya Paloh, kalau saya sih nggak heran. Memang beliau ini konsisten ya. Beliau ini orang yang satu sebetulnya sangat mengacu kepada data. Jadi kalau sangat rasional, jadi datanya kalau sudah muncul dari instrumen-instrumen yang kita sebut tadi, dari survei, dari quick count, dari exit poll, itu instrumen-instrumen yang sudah beliau pegang betul, karena memang sebenarnya, tapi ini nggak mengherankan. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang mantan wartawan di Metro TV. Dulu tahun 2004, Pilpres 2024, dia bertugas di daerah, lalu kemudian dipanggil ke Jakarta, mendengarkan penjelasan dan rencana pelaksanaan quick count pertama ya, dalam Pilpres Indonesia tahun 2004 itu, beliau ikut mendengarkan. Dan jadi beliau tahu apa itu quick count secara konsep, secara ilmiah. Lalu quick count dilaksanakan di Metro TV pada waktu itu, pertama kali, dan hasilnya akurat. Akurat ya.
Jadi ya beliau seorang saksi mata dan mengakui bahwa memang quick count itu kegiatan ilmiah. Kalau dilakukan dengan benar maka dia bisa mendapatkan hasil yang akurat. Iya, iya. Nah, Pak Surya Paloh adalah aktor utama dari namanya quick count di Indonesia itu. Dalam pengertian dia mau angkat quick count itu untuk ditampilkan di televisi live. Live. Jadi kalau ada tokoh politik di Indonesia yang percaya dengan metode ilmiah seperti ini, nomor satu namanya Surya Paloh. Wah, luar biasa ya. Tahun 2004, di saat begitu banyak orang, begitu banyak pimpinan partai politik tidak mengerti survei, bahkan tidak mengakui tidak percaya dengan kesahihannya dan quick count. Jadi dengan instrumen riset politik ini, instrumen modern ini, Pak Surya Paloh itu dalam mengambil keputusan dia lebih akurat dan lebih cepat. Iya. Jadi misalnya ya tidak harus nunggu quick count, dia cukup dengan exit poll, dia sudah tahu siapa yang menang. Nah, karena dia sudah tahu siapa yang menang, dia sudah bisa melakukan langkah politik. Makanya dia langsung ketemu ya? Iya. Tapi sebelum pertemuan itu beliau sudah tahu duluan. Iya, karena dia tokoh. Karena dia sudah tahu duluan, orang lain belum istilahnya mengucapkan selamat, belum membangun komunikasi, dia sudah membangun komunikasi duluan. Pantesan ya. Makanya dia menjadi orang pertama yang diterima. Ini penjelasan yang luar biasa, karena banyak orang nggak ngerti. Iya. Gitu. Di kepalanya beliau itu sudah jelas. Oh, sangat jelas. Partai Nasdem misalnya, ketika mau berpartisipasi dalam pilkada, mereka memerintahkan kepada pengurus Nasdem untuk menyelenggarakan survei, Bang. Dan keputusan mengenai calon kepala daerah yang mau diambil ya itu didasarkan kepada hasil survei. Gitu. Luar biasa. Nah, makanya Partai Nasdem waktu itu berani dan bisa bilang tanpa mahar. Betul. Memang di satu sisi kita harus akui bahwa sebagai partai politik tentu mereka mau besar. Nah, cara mereka besar adalah mereka berasosiasi dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang populer. Betul. Dan ketika nanti tokoh-tokoh itu menang, tentu memiliki hubungan yang baik dengan Partai Nasdem. Nah, untuk mencapai itu, mereka menggunakan instrumen yang namanya survei. Jadi memang mereka nggak menekan calon A, calon B, calon C. Pokoknya kamu harus bayar sekian baru saya kasih tiket. Enggak. Dia proaktif. Misalnya ada 5 kandidat, gitu ya. Dia survei, dia lihat mana yang paling tinggi, dia bangun komunikasi. Sejauh ideologinya nggak bertentangan, dia bangun komunikasi. Kalau misalnya bersepakat, itulah calon yang didukung. Luar biasa. Kalau calon yang surveinya paling tinggi itu tidak bersesuaian dengan secara komunikasi politik dengan Partai Nasdem, baru dia geser ke calon nomor 2. Terpopuler nomor 2. Intinya 3 nama yang paling berpeluang menang, itu dia ajak komunikasi gitu. Nah, dalam kasus Pilpres kan sebetulnya itu yang terjadi. Kenapa Anies Baswedan? Orang kan sebenarnya banyak heran kenapa Anies Baswedan. Karena secara latar belakang ideologi, Anies ini kan beda dengan Nasdem. Konstituennya kan beda. Konstituennya pendukungnya Anies dengan pendukungnya Nasdem kan berbeda. Terus? Nasdem itu nasionalis, Anies Baswedan itu Islam. Terus? Gitu. Nah, alasannya adalah karena dalam pemilu 2024 calon yang populer yang dapat dukungan masyarakat itu cuma 3 saja yang signifikan. Prabowo, Ganjar, sama Anies. Jadi sehingga diambil Anies ya. Nah, kalau bisa sebetulnya Ganjar. Kita ingat nggak waktu itu Ganjar juga masuk loh dalam radar. Pertimbangan dalam radar. Waktu itu Partai Nasdem kan sempat mempertimbangkan 3, Ganjar, Anies, kemudian siapa namanya Andika Perkasa. Nah, kalau Pak Prabowo mungkin karena Pak Prabowo sudah punya partai politik sendiri ya. Sehingga kemudian kalau mau diambil rasanya sulit. Nah, kenapa Ganjar waktu itu diwacanakan? Karena Ganjar waktu itu belum ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga nanti Ganjar ini bisa jadi layangan putus. Kalau layangan ini putus, ya kan? Layangan bisa diambil oleh Partai Nasdem. Gitu. Tetapi dalam perjalanan kan kelihatannya agak berat nih ngambil Ganjar Pranowo, ya. Makanya kemudian pilihan yang tersisa satu-satunya adalah
Anies Baswedan. Oh, Iya, Anies Baswedan. Ya, jadi konsisten ya. Konsisten. Waktu kepala daerah juga 3 Dia besar. pakai data 3 Ya, besar. Kalau satu susah, ya. diambil 2. Iya. Luar biasa. Andika Perkasa tidak dipilih. Kenapa? Surveinya kecil. Iya. Konsisten. Alam pikiran semacam itu saya lihat bukan hanya ada di DPP, tapi juga di DPD. Gitu. Lepas misalnya dari ada komunikasi dari pusat kepada daerah, tapi kalau kita lihat dari proses yang terjadi kan daerah juga memang mengerucutnya kepada Anies dan kepada Ganjar kan? Iya, betul. Kalau Ganjar itu tidak punya partai politik nih Bang, misalnya kayak Anies gitu. Aku yakin waktu itu calon presidennya Nasdem adalah Ganjar. Karena lebih sesuai. Karena lebih sesuai secara background gitu. Betul. Jadi memang keputusan-keputusan politik itu dalam pengambilan keputusan real selalu berusaha untuk yang paling ideal, yang terbaik, tetapi yang terbaik itu tidak selalu tersedia. Kadang-kadang bukan first best, tapi second best atau third best. Tapi mau first, mau second, mau tetap best juga belakangnya kan gitu. Dan basisnya selalu survei. Luar biasa ini Pak Jadi Surya Paloh. Partai Nasdem, Pak Surya Paloh itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Nah, berkaitan dengan pengumuman tadi malam, kita melihat bahwa ya sudah diumumkan ya oleh KPU. Hasilnya sama dengan quick count. Sama dengan proses sirekap lepas dari pro kontra yang terjadi. Sama dengan kawal pemilu. Kawal pemilu ini sirekap versinya masyarakat sipil. Ya. Luar biasa ya. Jadi masyarakat sipil kita, Bang, sebetulnya hebat ya. Sudah berperan dengan sangat luar biasa. Luar biasa itu. Iya, mereka dengan inisiatif sendiri, dengan tokoh yang paling terkenal, motornya namanya Ainun Najib, ya, anak Indonesia yang waktu pertama kali mengerjakan kawal pemilu dia waktu itu masih di Singapura. Kawal pemilu ini udah dari 2014, Bang. 2014, 2019, 2024. Jadi dia membuat sistem seperti sirekap, ya. Nah, dia kalau KPU sirekap itu hasilnya yang mengupload adalah KPPS. Kalau kawal pemilu ini masyarakat umum. Misalnya Abang di TPS Abang memfoto, kemudian mendownload kepada servernya kawal pemilu, Bang. Jadi ini istilahnya gerakan voluntary dari masyarakat. Outsourcing, bukan outsourcing. Crowdsourcing ya. Kira-kira begitulah. Yang intinya rame-rame gotong royong. Masyarakat. Gotong royong. Ya, luar biasa itu. Berhasil mengumpulkan 82% TPS dari seluruh Indonesia, dan itu luar biasa. Kan seluruh Indonesia kan ada TPS 823.000. Nah, 82% masuk, angkanya sudah menunjukkan bahwa pasangan 02 unggul dengan angka ya 58% juga gitu. Nah, sisanya yang 17% mereka melihat dari pola suara yang ada tidak akan mengubah hasil gitu. Mereka karena baru mengubah hasil itu kalau pertama ada persaingan yang ketat antara kandidat. Dekat-dekat. Betul. Yang kedua, kandidat ini punya basis suara yang bervariasi. Misal saja ini ya. Misalnya Ganjar Jawa Tengah, Prabowo Jawa Barat, Anies misalnya Jawa Timur. Nah, kalau salah satu daerah ini belum masuk, itu bisa memberikan gambaran yang berbeda. Gambaran yang berbeda, Bang, gitu. Dan datanya kalau masuk nanti bisa zigzag begini. Tapi kalau selisihnya sangat jauh ya seperti sekarang ini. Kemudian di daerah-daerah besar yang unggul sama gitu dan masing-masing juga telak. Prabowo di Jawa Timur berapa? 60 lebih. Mungkin 65. Di Jawa Barat hampir 60. Di Jawa Tengah 53%. Ya ketika data-data itu sudah masuk ya itu nggak berubah banyak dari gambarnya itu, nggak akan zigzag gitu. Nah, jadi kembali kepada diskusi kita tadi, memang ya Pak Surya Paloh ini sebetulnya kan orang yang sudah bisa membaca data dengan baik dan dengan cepat, karena itu juga dia mengambil langkah-langkah politik juga cepat. Nah, menurut saya ucapan selamat tadi malam selain sebagai sebuah sikap yang menunjukkan dan melatih masyarakat kita semua dan partai politik untuk bersikap sportif, menurut saya juga sebuah sinyal bahwa Partai Nasdem itu kecenderungannya akan bergabung dengan pemerintahan. Gitu. Jadi